Siang semuanya, apa kabar? Oke, baik ya. Oke, kembali lagi di live trading kita hari ini bersama saya Rizal. Oke, teman-teman, kita langsung aja lihat ke chart ya. Teman-teman, jika ada yang mau request untuk dilihat bareng-bareng, untuk pairnya boleh nanti tulis aja di kolom chat ya. Oke, Oke, kita buka di pair Euro USD. Kita pindah dulu ke H4 ya. Close dulu, agak pending teman-teman. Kita pindah dulu ke Audi USD. Nah, di sini Audi USD tadi sudah di sini ada change of character ya. Jadi kemungkinan harga akan berbalik. Sebelumnya di sini lihat trennya sedang turun. Lalu ini titik supportnya dan di sini tadi kita lihat harga sudah melewati dari lower high yang tadi ya atau swing high tadi. Lalu harga menembus change of character. Di sini ada kemungkinan harga akan berbalik ya. Jadi harga sepertinya market akan membuat tren baru. Jadi akhirnya tren bearish jadi bullish ya. Cuman di sini memang ada sedikit koreksi dulu sebelum harga lanjut. Kalau kita gambar ya teman-teman. Like lagi. Kayak gini ya. Saya mau close dulu. Banget teman-teman. Kita akan close dulu ya. Nanti kita buka. Oke teman-teman, baik lagi ya. Ini di audio SD, jadi harga koreksi dulu sebelum dia lanjut pada pergerakan selanjutnya. Dan sebelumnya trennya turun, low, higher high, sorry, lower low, lower high, lower low, lower high, lalu dia membentuk lower low, titik low-nya. Jadi mungkin harga akan lanjut ya naik karena sudah melewati dari titik
atau change of character. Jadi kemungkinan harga akan lanjut. Jadi kita harus tunggu dulu koreksi dari candlestick-nya, baru nanti kita bisa open posisi. Karena sangat beresiko ya, jadi sangat beresiko kalau misalkan kita langsung open posisi di sini. Walaupun kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada candlestick inverted hammer. Nah, ini kan kemungkinan harga akan naik ya teman-teman. Sorry. Nah, di sini kan ada candlestick hanging man ya. Tambah dengan adanya bullish engulfing, kemungkinan harga akan terus naik. Tapi kita nggak bisa langsung ambil posisi begitu aja. Kita harus tunggu dulu konfirmasi dari market tersebut. Oke. Jadi di sini kita masih belum bisa ambil posisi. Kita harus tunggu dulu konfirmasinya. Nah, coba kita pindah lagi teman-teman ke Euro USD ya. Kita pindah lagi di sini. Nah, kalau kita lihat di sini kan market sedang berada pada tren turun ya. Walaupun di sini sebelumnya mengalami pola chart head and shoulder, ya, turun ke sini membentuk tren bearish ya. Kalau misalkan kita lihat di sini, kalau kita tarik dari Fibonacci, kemungkinan harga akan turun. Nah, karena kan dia udah menyentuh titik dari 0,786%. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, jadi harga nggak bisa nembus ya. Jadi di sini harga nggak bisa nembus, kemungkinan dia akan berbalik. Cuma kalau misalkan kita lihat dari candlestick-nya, memang belum ada indikasi kalau misalkan market akan turun. Gitu. Jadi kita tunggu dulu konfirmasi dari candlestick. Jadi kalau misalkan ada candlestick bearish engulfing, mungkin ada kemungkinan kita akan open posisi sell. Oke. Karena kalau misalkan kita tarik dari Fibonacci, ini kan udah nyentuh ya titik golden zone-nya, baru nanti dia turun. Jadi kita tunggu dulu konfirmasi dari candlestick. Oke. Kalau di sini sih kalau kita lihat di time frame H1, dia belum ada keterangan atau indikasi bahwa harga akan turun. Jadi kita tunggu dulu ya. Kalau kita lihat di sini sih ada reject candlestick ya, reject candle. Jadi yang kemungkinan harga akan turun. Oke. Kita masih belum bisa open posisi di sini, kita pindah lagi. Bagi teman-teman nanti yang akan misalnya mau ditanya, boleh aja langsung ditulis di kolom chat ya. Kita lihat di pair USD JPY. Oke, di sini. Ya, kan kalau misalkan kita lihat di sini ya. Jadi di sini ada demand order block. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Di sini ada demand order block. Kita ubah dulu ya. Ini ada demand order block. Sorry. Ada demand order block ditambah dengan adanya imbalance di sini. Jadi ketidakseimbangan harga ya. Nah, kita lihat di sini nih, pada candlestick ini jauh melesat tinggi nih kalau kita lihat. Lalu di sini kan menciptakan breakout structure nih teman-teman. Kalau teman-teman lihat. Tapi memang agak tipis sih, agak tipis breakout structure-nya. Cuma kalau misalkan kita lihat, ini ada breakout structure di sini. Gitu. Kita tinggal tunggu aja nih harga menyentuh dari order block ini. Terus cara menentunya gimana? Jadi
kita harus sabar dulu ya teman-teman. Kita harus sabar dulu, jangan langsung ambil posisi. Kita tunggu harga nyentuh titik ini ya. Kalau misalkan harga nyentuh titik ini, akan turun ke bawah, nah ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas. Jadi kalau misalkan kita lihat dari si marketnya memang belum ada nih konfirmasi yang lebih jelasnya. Oke, kita lanjut di pair lain. Di USD CHF bisa lihat bareng-bareng ya. Di market structure-nya kalau kita lihat trennya turun. Terus kan di sini terjadi change of karakter ya. Terjadi change of karakter, jadi ada momentum trennya berbalik gitu. Dari tren bearish jadi bullish. Walaupun di sini harga membentuk pola sideways, jadi harganya itu bergerak di sini-sini aja gitu. Jadi masih berada pada range level, lalu dia nembus breakout ke atas ya. Kalau kita lihat nih di hari Senin kalau nggak salah nih ya. Di Senin nembus ke atas, sini ada di main order block juga. Kalau kita lihat ya, sini ada di main order block diikuti dengan imbalance dan break obstructor. Ada di main order block ini ada imbalance. Kita lihat ada break obstructor kecil sih ya. Break obstructor, lalu harga turun ke bawah. Kita lihat ini ada kemungkinan nggak harga akan naik? Ada kemungkinan kalau misalkan harganya ini nyentuh di level ini. Taruhlah nyentuh level order block di sini, di mana order block, lalu dia breakout ke atas. Nah, misalkan dia udah retest di sini, ataupun di sini nih, di balance, mungkin dia harga akan naik. Cuma kan kita butuh konfirmasi dari candlestick lainnya juga gitu. Baru kita bisa open posisi. Oke, paham ya? Jadi gitu. Oke, jadi kita tunggu dulu harganya kalau misalkan udah nembus dari order block aja minimal ya. Baru kita nanti lihat lebih dalam, lebih detail apakah ada momentum di situ. Baru nanti kita open posisi di marketnya. Oke, kita pindah yuk ke GBP USD. Teman-teman, kalau kita lihat di sini, market membentuk pola filling wedge. Jadi kalau kita gambar, filling wedge itu seperti ini. Jadi tren lainnya itu turun, atau trennya sedang turun, tapi membentuk seperti apa ya? Seperti segitiga ya kalau kita lihat. Cuma memang nggak ada sisi-sisinya gitu. Dan di sini market itu sedang mengalami konsolidasi. Kalau kita lihat di sini kan
harga udah mau bentuk change of karakter ya. Jadi trennya akan berubah. Sebelumnya kan tren bearish. Nah, kemungkinan ini akan terjadinya tren gitu. Jadi kita tunggu dulu harga di sini. Jadi kita jangan dulu entry teman-teman. Saran saya gitu karena alasan kita untuk entry masih belum jelas gitu. Gitu ya, paham ya? Oke. Mungkin ada feeling weight ya teman-teman. Ini di sini harga kalau misalkan kita lihat nih bentuk segitiga, cuman nggak ada sisi-sisinya gitu. Jadi nggak ada ujung sama nggak ada bawahnya. Kalau kita lihat di sini harga kan udah ngebentuk change of karakter ya di sini. Dari awalnya trennya itu bearish, lalu dia breakout ke bawah, naik lagi ke atas. Harga di sini membentuk change of karakter, jadi ada pembalikan tren yang tadinya tren bearish jadi bullish. Tuh, tapi kita tunggu dulu konfirmasi lebih lanjut sebelum kita open posisi. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pair USD CAD ya, atau dolar Amerika dengan Kanada. Di sini market membentuk double top. Kita lihat. Sama top kedua, kalau kita garis, dia turunkan ke bawah. Nah, setelah turun, kita ngapain nih? Gitu. Kalau misalkan turun, di sini kan harga masih belum tahu ya akan bergerak kemana. Bisa aja kemungkinan harganya turun ke bawah atau malah naik ke atas. Cuma kalau misalkan kita lihat dari sini ya, ini ada candlestick bullish engulfing yang seharusnya itu harga bakalan naik ya. Cuma kan kalau misalkan kita lihat di sini harga juga masih belum ada konfirmasi lebih detailnya lagi atau belum ada konfirmasi lebih jelas ya. Nah, kalau misalkan kita bentuk titik support di sini gitu, bisa nggak? Ya bisa. Bisa aja bikin titik support di sini. Cuma memang kan harus benar-benar kita teliti gitu. Taruhlah misalkan ini titik supportnya lah ya. Ini titik supportnya di sini. Nah, kalau sih misalkan dia masih mentok di sini, lalu ada konfirmasi candlestick lain, ya kemungkinan harga akan naik. Kan ini masih belum ada konfirmasi nih. Jadi kita sabar dulu ya. Oke, kita lanjut di USD CAD. USD CAD sama juga. Oh, sama aja ya. Harus sama aja. Ternyata teman-teman. Lalu kita pindah ke XAU USD ya. Kita cari XAU. XAU USD. Oke, XAU USD harganya masih membingungkan teman-teman. Kalau misalkan kita lihat di investing.com ya, di economic of calendarnya memang masih kita lihat di economic calendarnya XAUUSD. Teman-teman saya izin minum dulu ya.
Maaf, haus banget. Apakah strong bullish atau enggak? Kalau kita lihat nih, dia malah strong sell ya, atau bearish ya. Kalau kita lihat dari investing.com, ada berita news apa nih? News apa? Kalau news sih masih belum ada ya. Aman-aman aja kalau untuk fundamental, jadi belum ada berita yang signifikan. Kalau kita lihat di sini kan dia open sell ya di sini. Jadi strong sell-nya tuh sangat kuat banget. Di XAU USD. Oke, kita balik lagi aja. Kita balik lagi teman-teman, dari posisinya yang mana ya? Hari ini kalau kita lihat nih masih belum ada posisi yang enak atau gitu. Si rancu. Kita konfirmasi dulu ya dari Audi USD. Kalau misalkan dia ada konfirmasi naik di sini, ada bullish candlestick atau bullish engulfing yang besar, baru nanti kita bisa ya kemungkinan akan open posisi buy di situ. Nah di Euro USD ya kita open sell ya, open sell bisa untuk risk reward rasionya kita lihat. Risk reward rasionya kita taruh di sini. Untuk profitnya kita pakai 1:2 ya. Kita pakai 1:2 di 30 ya. Nah, kita pakai di sini ya. Kita lihat nih hasilnya. Apa dia akan turun atau naik. Ya kemungkinan sih besok ya ini selesai. Tapi kalau misalkan market volatilnya besar atau cepat ya kemungkinan hari ini juga bisa. Cuma kan biasanya ini harga lama ya gitu. Kecuali mungkin kita pakai time frame kecil kan di M5 dan M15. Cuma kan untuk tipsnya atau poinnya masih kecil gitu. Karena kan untuk time frame-nya juga kecil, jadi poinnya juga pasti kecil. Resikonya kecil. Itu. Cuman emang rawan juga sih itu pakai time frame yang kecil karena suka ada fake out atau misalkan tren palsu lah gitu ya. Jadi malah kita bingung gitu. Cuma kalau misalkan time time frame-nya gede di H1, contoh di H4 atau mungkin di daily itu kemungkinan trennya atau momentumnya kuat gitu. Itu ya. Jadi intinya semakin time frame-nya kecil berarti tingkat keakurasiannya rendah gitu atau minim, semakin besar itu semakin valid. Paham ya? Nah, hari ini kita udah open posisi sell ya di Euro USD. Karena kita udah tarik coba Fibonacci-nya. Ini udah menyentuh 0,786. Jadi kita ada alasannya. Jadi intinya kita itu trading, kita itu entry harus ada alasannya. Dan alasannya harus realistis teman-teman. Jadi by strategi, by data, by ilmu atau by skill ya, yang ataupun mungkin by pengalaman yang sudah
kita pernah lakukan. Oke, itu aja ya. Nah, di sini ada yang request lagi kan nih untuk kita request atau lihat pair bareng-bareng nih. Nah, jangan diem aja dong, komen kek gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang masih belum paham juga nanti tinggal di japri aja ya di saya, ke saya nanti boleh ataupun nanti bisa langsung tanyakan aja di grup. Gitu. Nah, kita akan bahas bareng-bareng ya. Oke, masih tunggu ya. Mas udah open posisi apa aja? Tadi saya pasang di Euro USD sama XAU USD, cuman saya main sedikit ya tadi itu. Startnya dikit memang. USD CAD juga saya main, cuman masih belum belum ada posisi yang belum ada profit hari ini. Karena marketnya juga masih simpang siur. Jadi teman-teman intinya ketika trading atau entry posisi harus dilihat dulu ya. Jadi harus ada alasannya dulu kenapa. Jadi jangan asal tebak, jangan pakai feeling ataupun teman-teman FOMO itu dihindarkan ya karena takut terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya stop loss besar atau sampai ke margin call. Oke, mari kita tunggu hasilnya ya. Kita lihat di USD. Nah, sini aja. Balance. Oke, paling itu aja ya teman-teman. Pada live trading kita hari ini, nanti hasilnya akan kita share di Discord dan juga grup WhatsApp ya. Untuk sinyalnya nanti kita akan share juga teman-teman. Karena hari ini belum ada sinyal yang akurat, jadi kita tunggu dulu. Nanti kalau misalkan udah ada sinyal yang benar-benar valid, sinyalnya kuat, baru nanti saya akan share ya. Oke, terima kasih teman-teman yang telah hadir di webinar hari ini. Terima kasih teman-teman yang telah hadir teman-teman terima kasih banyak sudah hadir di live trading hari ini. Kita akan lanjut besok ya. Oke, terima kasih. Saya izin pamit ya teman-teman. Selamat siang. Bye-bye.